Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Putri dari MJ104. Di sini saya akan mereview atau mengulas pertanyaan-pertanyaan dari tugas ekonomi mikro. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, soal pertama yaitu Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut model perekonomian campuran. Salah satu peran negara dalam menjaga kestabilan harga. Langkah apa dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah bila ada bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga. Di sini saya akan mengulas dari sisi permintaan atau rumah tangga dan penawaran atau produsen. Yang pertama, di sini saya akan mengulas dari rumah tangga atau permintaan. Kebijakan yang diambil yaitu pemberian subsidi langsung. Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada rumah tangga berpendapatan rendah melalui bantuan sosial atau bansos ataupun ada program keluarga harapan atau PKH. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap mampu mengakses kebutuhan pokok meskipun harga naik. Dan yang kedua adalah pengendalian harga dan penyaluran pasokan. Pengimplementasikan kebijakan pengendalian harga untuk mencegah harga barang pokok yang melambung tinggi secara tidak terkendali. Pengaturan harga ini dilakukan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atau kementerian terkait yang mengawasi barang-barang penting. Dan yang ketiga, pemberian diskon atau harga khusus untuk rumah tangga, pemerintah dapat bekerja sama dengan distributor atau pengecer untuk memberikan harga khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Dampak positifnya yaitu rumah tangga yang memiliki pendapatan terbatas dapat tetap memperoleh kebutuhan pokok meskipun ada lonjakan harga. Dan masyarakat cenderung mengurangi konsumsi barang yang harganya naik atau beralih ke produk substitusi yang lebih murah. Misalnya, beralih dari jenis beras premium ke beras medium. Untuk contohnya, yaitu pada tahun 2022 kemarin, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial langsung dalam bentuk uang tunai untuk keluarga miskin agar mereka dapat bertahan menghadapi lonjakan harga bahan pangan akibat inflasi dan ketidakstabilan pasar. Nah, dari sisi produsen atau penawaran, kebijakan yang diambil yaitu yang pertama, subsidi produksi atau pengurangan pajak. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen untuk menurunkan biaya produksi, sehingga mereka bisa mempertahankan harga jual yang stabil meskipun biaya bahan baku sedang naik. Misalnya, subsidi untuk pupuk, bahan bakar, atau energi yang digunakan oleh produsen pangan. Dan yang kedua, ini adalah meningkatkan ketersediaan bahan baku. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup dengan melakukan impor atau meningkatkan produksi domestik. Hal ini penting untuk menghindari kelangkaan yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Dan yang ketiga, kemudahan dalam akses pembiayaan untuk produksi. Pemerintah dapat memberikan insentif atau kemudahan kredit bagi produsen agar mereka dapat mengelola biaya produksi mereka dengan lebih baik. Hal ini juga dapat membantu produsen untuk mempertahankan harga jual yang lebih stabil dan meskipun terjadinya lonjakan biaya. Nah, untuk yang keempat, pengaturan ekspor dan impor. Pemerintah juga dapat mengatur kebijakan ekspor dan impor agar kebutuhan dalam negeri ini tercukupi. Jika pasokan bahan pokok mulai langka dan harga melonjak, pemerintah bisa memutuskan untuk menunda ekspor atau meningkatkan impor.
untuk menjaga kestabilitas harga di dalam negeri. Untuk dampaknya terhadap penawaran ini, produsen akan lebih termotivasi untuk memproduksi lebih banyak jika mereka dapat menjual dengan harga yang stabil ataupun mendapatkan insentif dari pemerintah. Dan yang kedua, ketersediaan produk akan meningkat jika kebijakan pemerintah ini mendukung ketersediaan bahan baku atau mempermudah produsen dalam mengakses sumber daya yang diperlukan. Untuk contoh kasusnya, itu pada tahun 2021 kemarin, Indonesia mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand untuk mengatasi kelangkaan beras di dalam negeri yang disebabkan oleh musim kemarau dan bencana alam sehingga harga beras tidak melonjak terlalu tajam. Nah, untuk soal kedua, di sini saya akan memberikan pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha kaitannya dengan kondisi pasar. Menurut saya, keberadaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia ini sangat penting dalam menjaga kondisi pasar yang sehat dan adil. KPPU ini berfungsi untuk mengatasi dan menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang merupakan dasar hukum bagi pengaturan persaingan usaha di Indonesia ini. Nah, untuk perannya, di sini saya menyimpulkan tiga peran, yaitu yang pertama persaingan, pengawasan persaingan usaha. Nah, tugas KPPU ini untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sehingga konsumen dapat menikmati harga yang wajar serta variasi produk yang lebih banyak. Hal ini justru sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Nah, untuk yang kedua, rekomendasi kebijakan, KPPU juga berperan sebagai penasihat kebijakan pemerintah terkait regulasi yang mempengaruhi persaingan usaha. Dengan memberikan masukan yang berbasis data, KPPU juga dapat membantu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Nah, untuk yang ketiga, penegakan hukum. Untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, KPPU perlu dilengkapi dengan kewenangan penegakan hukum yang lebih kuat, seperti kemampuan untuk menyadap dan menggeledah dalam rangka pengumpulan bukti pelanggaran. Nah, untuk saat ini, KPPU merupakan satu-satunya lembaga persaingan di ASEAN yang tidak memiliki kewenangan tersebut, sehingga hal ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Untuk pendapat terkait KPPU, saya rasa cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.